Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan Nabi Khidir yang datangkan, bahwa beliau melewati beberapa peristiwa sebelum akhirnya berpisah karena tidak sabarannya Nabi Musa terhadap sikap Nabiullah Khidir. Maka salah satu peristiwa terakhir penyebab berpisah dua orang hamba Allah ini adalah ketika Nabi Khidir mendirikan sebuah bangunan yang runtuh di sebuah perkampungan, padahal sigolongih untuk bagampungnya urang kampung hana kepermen kawan, hana kepujame, hana kepermen, behan tekeng kejoi mengedanyong dari panai hana kedanyong dari panai Nabi Musa hana danyong dari. Jadi hati Nabi Musa sehingga Nabiullah Khidir wadenya di sebuah bangunan yang karubah gepedang. Lalu Nabi Musa tidak tahan, kepuna pedang wahai Nabiullah Khidir, sedangkan urang kampungnya hana peduli katanya. Mereka pergi kelawaan cuek ngondanya hana peduli. Lalu Nabiullah Khidir mengatakan bahwa di bawah ini ada harta anak yatim, sedangkan orang tua mereka adalah orang tua yang saleh. Kisah tersebut diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi. Malamnya Jumat, sunnah baca surah Al-Kahfi sampai singoh buro Jumat mandong sunnah. Maka mufasir, ulama ahli tafsir menjelaskan ayat tersebut. Di bawah bangunan itu terdapat sebuah harta peninggalan orang tua anak yatim itu. Kemudian Ibu Khalifah Sayyidina Utsman mengatakan bahwa pada peti harta tersebut ada tertulis. Namun dalam satu riwayat tulisan itu dianggap sebagai sebuah suhuf firman Allah yang diturunkan sebelum Al-Quran pada nabi-nabi. Apa tertera pada peti tersebut? Di sana terdapat ajibtu liman arafal mauta wa huwa yadhu. Aku heran bagi orang yang mengetahui tentang kematian wa huwa yadhuka, tetapi mereka masih asik tertawa. Di situ terdapat ada satu perilaku, artinya aneh. Ajibtu heran, aku heran. Pakan hirin karena nabut aneh. Kenapa heran? Karena ada sikap yang ajaib, hal-hal terbilang aneh yang dilakukan oleh manusia. Liman arafal mauta wa huwa yadhu. Mereka tahu mati, tapi mereka masih tenang-tenang saja hidup di dunia, tertawa-tertawa ke sana kemari. Duh bagi dia kopi kem, merumpok ngangan kem, pokoknya kem saja-saja. Kemudian katanya, nak tinggal ke mati? Tinggal. Nu percaya mati? Percaya. Bandung orang, semua orang percaya kematian, tetapi perilakunya tidak mencerminkan orang percaya kematian. Maka kata Imam Syafi'i, saya juga heran Imam Syafi'i melihat orang-orang yang siangnya tertawa terbahak-bahak, dia tidak sadar kain kafannya sedang dijahit. Kemudian yang kedua, wa ajibtu liman arafat dunya faniyatan wa huwa yarghabu biha. Aku heran liman arafat dunya, bagi orang yang kenal, bagi orang yang tahu apa itu dunia, bahwa dunia itu fanyatan, akan hilang, akan habis, akan binasa. Wa huwa yarghabu biha, sementara sikapnya senang terhadap dunia. Kita tahu dunia dan isinya harta, semua yang kita cari
itu semuanya akan hilang, akan habis, akan ditinggalkan, tidak akan dibawa mati. Tapi yang anehnya, wahwa yarghabu fiha, manusia itu senang terhadap dunia. Awak dari bunga roh malam, pekerjaan kita cuma mengejar yang akan habis, mengejar sesuatu yang akan musnah. Leh tamita onghe, lehnya habis. Harta yang tak keme, tablo baje yang tak pakai hancur habis. Tablo makanan yang tak pajuh jir ke najis habis. Rumah yang tak pedam, gempa, banjir, hancur. Pada hakikatnya dunia yang kita cari semua untuk tak hancur, tak habis. Maka sangat rugi jika kehidupan di dunia ini wate tamita dunia lalu melupakan Allah. Padahal yang bisa menyelamatkan kita adalah ketaatan dan ibadah kepada Allah Ta'ala. Wa ajibtu liman arafa annal umura biaqdarin wa huwa yaqtamu lil fawati. Aku heran bagi orang-orang yang tahu annal umura, bahwa sesuatu kejadian yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam kehidupannya biaqdarin, itu ketentuan Allah. Wa huwa yaqtamu lil fawati, tetapi sikapnya ketika ditimpa sesuatu yang tidak mengenakkan masih juga protes sama Allah Ta'ala, masih juga kecewa. Semua yang menimpa kita, bala, musibah, apapun yang terjadi, hal-hal yang tidak enak, yang buat tanya sedih, yang membuat kita tidak nyaman, kita kadang-kadang sadar itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sikap kita berbanding terbalik dengan apa yang kita ketahui. Justru ketika kita tahu itu dari Allah, pertama kecewa. Ya Allah, nunggu pakan waktu itu menurut balanya. Ya Allah, nunggu pakan si balon ditimpakan musibahnya. Padahal orang lain pilih nah ya Allah, malah lebih taat daripada lu. Lu yang taat, lu yang berkenaan dengan Allah. Protes terhadap Allah Ta'ala. Tidak terima dengan keputusan Allah, tidak terima dengan takdir Allah. Padahal kita tahu apapun yang terjadi itu adalah ketentuan Allah Ta'ala, tetapi sikap kita seolah-olah tidak menerima apa yang telah menjadi keputusan Allah Ta'ala. Wa ajibtu liman arafal hisaba wa huwa yajma'u malan. Aku heran bagi orang yang mengetahui tentang hisab. Di hari kiamat dihisab, dipertanyakan tentang apa yang kita kerjakan. Harta, umur, semuanya dipertanyakan di hari kiamat. Wahwa yajma'u malan, tetapi mereka terus mengumpulkan harta. Padahal ketika kita lihat beberapa keterangan, orang-orang kaya justru 50 tahun lebih telat masuk surga daripada orang-orang miskin. Padahal tanya udah kok senang kaya, senang dengan kekayaan. Iburo pesapat kekayaan, pesapat harta, membangun rumah mewah, menumpuk harta, ban katet pesapat, sakit, innalillahi. Harta hamdumeni amati, Bandung tinggal. Lalu hubungan dengan Allah Ta'ala menjadi rusak akibat terlalu mengejar dunia, mengejar harta. Padahal kita sadar nanti dihisab, hari akhirat akan dihisab, semua sadar. Bandung burung iman yang percaya dengan hari kiamat nanti akan melewati satu peristiwa yang namanya hisab. Semua kita yakin hisab. Tetapi seperti tadi, perilaku kita, sikap kitanya, perilaku kitanya, cara hidup kita seolah-olah tidak percaya dengan adanya hisab. Malah kewajiban-kewajiban sering kita tinggalkan demi hanya mengumpulkan punai kesenangan dunia, harta dunia. Banyak orang yang melalaikan salat zuhurnya, kadang-kadang gerak ijabah mata semayang zuhur, semayang asar kadang-kadang gerak maghrib, gara-gara menuruti peraturan kantor, gara-gara menuruti aturan dunia. Menyahan terancam dunia, kita menjadi takut, seolah-olah hidup di dunia selama-lama, seolah-olah harta segala-galanya. Padahal nanti di hari kiamat semua itu akan dihisab. Wa ajibtu liman arafanna wa huwa yuznibu. Aku heran bagi orang yang mengetahui keadaan neraka. Semua kita tahu dari pengajian, dari ceramah, dari bacaan bagaimana penghuni neraka, bagaimana keadaan orang dalam neraka. Huru hara neraka kita tahu. Wa huwa yuznibu. Tetapi sikap kita sebagai manusia kadang-kadang melakukan dosa. Kadang-kadang kita
bersikap seperti seolah-olah nurakanya hana, dengan seenaknya melakukan dosa lalu melupakan dosa dengan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perilaku aneh manusia. Melakukan dosa, lihat wajib kedosanya. Padahal dosa itu kadang-kadang tercatat. Kadang-kadang dosa itu dicatat oleh malaikat dengan sangat baik lalu disimpan. Tapi kita sebagai manusia tidak berusaha untuk menghapusnya dengan bertaubat. Padahal kunci untuk menghapuskan dosa ada di taubat. Namun kadang-kadang keengganan bertaubat. Malah kita sering menunda-nunda taubat. Tengok orang Tuhan. Nyo, udip, muda, koya-koya, berkaya. Munyo Tuhan taubat. Munyo anak, awal innalillah Tuhan. Anak kajut Tuhan dan taubat. Apakah diterima oleh Allah Ta'ala? Handente. Taubat hana tuh surat dari Allah bahwa taubat kita nyoga diterima. Makanya tidak boleh menunda-nunda taubat dan menganggap remeh dosa. Nyong kubu jodoh Thailand. Tentu orang wate kat wate. Tak taubat. Menyotoh wate. Kadang cigur maksiatnya hanjan dengan istighfar ketiga. Kaina lillahi itu. Habis umum. Hanjan taubat. Wa ajibtu liman arafal jannah yaqinan wa huwa yastami'u bid dunya. Aku heran dengan orang-orang yang yakin akan keberadaan surga, tetapi mereka justru yastami'u bid dunya, bersegera dengan perbuatan dunia. Kita kadang-kadang menghayal, nyo surga meno. Kita duduk ingat di surga. Tetapi bud di dalam dunia hanya mencerminkan perbuatan penghuni surga. Tidak mencerminkan orang-orang yang dilundukan oleh surga. Kagum masuk surga tinggal hayalan. Padahal cara masuk surga iman, alinya kubur suruh berjauh juga larang Allah baik kerja takwa kagum tabung oleh Allah Ta'ala dalam surga. Lalu kehidupan kita iman karena ibadat nah baju-baju, tapi menyontak banding antara ibadat dan taat, antara taat dengan maksiat, berat maksiat le dosa. Syarat alinya ibadat, syarat kabul, syarat terima ibadat, mensyarat ini baru nak pahala. Di antara syarat merupakan pahala ibadat, ikhlas. Punya dosa hana pakai syarat. Leh terkubur maksiat hana syarat ikhlas. Ada ikhlas juga. Dosa aja tu. Maksiat apa yang terkubur hana ikhlas kubur maksiat. Kebetulan dosa aja. Tetapi punya ibadat yang sahaja. Benar niat, benar ikhlas, berji'o dari dia, berji'o dari ujung, baru nak pahala. Maka punya cek amalan danyo yang kadang-kadang awak tak ada berzikir, nak tak berdua bagak danyo, ulung saleh. Tajak jamaah bang masjid, beri akui dia ulung danyo penghuni syurga. Awak tak jamaah, tak pedang jamaah, tak jaga jamaah. Benar pengakuan dari kau bahawa katanya orang yang taat, orang yang saleh. Dia gada pahala-pahala anak paco. Tinggal dosa-dosa, dosa bihana dan taubat. Ibadah yang tak lakukan bihana pahala. Kagum awak tak hisab dari Allah Subhanahu wa taala ka belah dosa. Lalu menyuka berat dah dosa. Hana di tempat di akhirat dua pohon tempat surga dan neraka, ada di tempat yang gede. Menyokong dia penghuni surga, kaki penghuni neraka. Hana bertengah, dari kau Allah ya Allah itu ada hana nepatau dalam surga, ada dalam surga. Bapak tengah gitu, dalam surga hana lewat dalam surga, jatah neraka. Wajibtu liman arafa syaitan uduan fa'ahu. Aku heran bagi orang yang mengetahui bahwa mengenal syaitan. Syaitan aduan mubin dalam Al-Quran, musuh yang nyata. Lebih-lebih dah baca. Takui dia katanya bahawa musuh nomor satu yang tak duduk negeri syaitan. Tetapi sikap kita justru terbalik dari apa yang kita tahu, mentaati syaitan. Syaitan mengajak kepada hal-hal yang buruk, lalu kita menuruti, memperturuti, mengikuti apa yang diajar oleh syaitan. Baju-baju. Dan syaitan kadang-kadang juga tidak selalu mengajak kepada hal yang buruk. Syaitan kadang-kadang mengajak kepada hal yang baik. Jadi mana syaitan awak dipakat urang yang buruk lalu haditin, han nabi fikir dipakat kubutan. Yang di syaitan, tim cawarah ni. Yo han nabi urang tak goda hukum mafiat. Berarti tak perkataan. Taat digoda oleh syaitan, bodoh dengan jatuh.
tajak taat kalau lakukan ibadah inan baru dimainkan dalam peran syaitan. Di pertama digoda hati tanya dengan ria, dengan ujuk pom-pom yang berlaku oleh syaitan, tapi dalam taat ditanya nak berbuat dosa. Tengok nak berdoa malam dan tahajud. Tengok nak berdoa malam dan tahajud dan sembahyang 2 rakaat dan sembahyang dengan nyot tetangga nyot dalam dorong nyot dengar pendum yang nak jaga yang kedua. Sombong di dalam taat, sombong dosa, batu pahala. Jadi pahala akan merupakan dosa mutme. Lam tahajud mutme dosa. Igok mutme dosa dalam mati. Ditanya dosa tengok dan sembahyang. Tengok dan sembahyang merupakan dosa. Bawa sombong, menganggap bahawa urang hana yang betul. Hai fikirlah ayat betul malam. Yang ai fikir gelo. Awaknya bandung hai fikir betul malam. Bandung dengar ni. Yang gelo kira la kenalo betul malam. Mana betul bala Allah. Dan dunia akan berukuk. Kok berat sombong? Habis kecatan dosa. Lam semayang dosa. Dosa yang kita lakukan di dalam maksiat biasa, tetapi dosa yang tak kubur di dalam taat aneh. Orang mengerjakan taat berharap pahala, tapi karena ketidaktahuan, karena ketidakada ilmuwan katanya, kadang-kadang dalam dosa, dalam ibadat katanya mendapatkan dosa, hanya merupakan pahala karena sikap sombong di dalam beribadat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jauhi hal-hal yang tersebutnya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang taat sehingga mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala hingga sehingga mengerti tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang dipertama oleh Allah dalam barisan orang-orang yang saleh hingga bertemu di dalam surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya nyoga yang dapat tuan sampaikan. Hadamallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.